Oke, hari ini nilai kamu turun drastis ya? Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Terkadang di balik siniman remaja yang nampak baik-baik saja, seringkali menyimpan luka yang sulit untuk dijelaskan. Kalian pernah merasa lelah terus-menerus, walaupun tidak banyak aktivitas, pikiran kosong, dan emosi cepat berubah. Ini merupakan tanda awal gangguan neuropsikiatrik, yaitu gangguan kecemasan, yang dimana dalam istilah medis disebut anxiety disorder. Teman-teman masih belum ngerti? Yuk kita kenali lebih lanjut, apa sih itu neuropsikiatrik? Gangguan kecemasan sendiri termasuk ke dalam kategori gangguan neuropsikiatri, yang dimana gangguan yang mempengaruhi fungsi pada otak manusia, yang mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku manusia. Artinya, ini bukan sekedar perasaan silih biasa, tetapi kondisi nyata yang bisa terjadi kepada siapapun, termasuk remaja. Nah, hal ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikatakan jauh, namun nyata, dekat, dan semakin sering terjadi. Gangguan kecemasan tidak muncul begitu saja. Banyak hal yang dapat memicunya, seperti tekanan akademik, masalah keluarga, trauma akan masa lalu, dan rasa takut akan masa depan. Namun dalam beberapa kasus, bahkan tidak ada penyebab pastinya. Tetapi dampaknya masih sangat terasa bagi yang mengalami. Menurut WHO, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental, terutama depresi dan gangguan kecemasan. Bahkan, bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar keempat anak remaja usia 15 hingga 19 tahun di dunia. Menurut riset kesehatan Dasar tahun 2018, sekitar 9,8% remaja Indonesia mengalami gangguan mental emosional, yang dimana angka-angka ini bukan sekedar statistik, namun dibaliknya ada anak yang tidak tahu harus berbicara dengan siapa, ada remaja yang tidak berdaya, dan ada remaja yang menjerit dalam diam. Jika kalian pernah melihat atau bahkan kalian sendiri yang mengalami tanda-tanda awal gangguan neuropsikiatri tersebut, ayo kita atasi dengan ceria. C. Cermati tanda-tanda awal, seperti menarik diri dari lingkungan keluarga atau pergaulan, sering terlihat murung, menangis atau bahkan marah, penurunan prestasi di sekolah, dan bahkan sering mengalami keluhan fisik seperti nyeri perut ataupun sakit kepala. E. Empati tanpa stigma. Dalam kasus ini, respon kita sangat penting, yang dimana kita harus tetap mendengarkan cerita mereka tanpa menyela, membandingkan, atau bahkan memberi label yang negatif. F. Respon dengan tindakan nyata, yang dimana kita nggak cuma harus bilang yang sabar ya, tapi juga kita harus dukung dengan tindakan yang nyata, seperti ajak melakukan kegiatan positif bersama dan bila perlu, dampingi ke sekolah ataupun ke kegiatan sosial jika mereka merasa cemas. I. Istirahatkan pikiran dengan cara memberikan waktu untuk berelaksasi seperti meditasi, berdoa, maupun journaling. Nah, yang terakhir A, yaitu ajak ahli jika gejala menetap. Kadang keluarga ragu atau bahkan takut anaknya dicap anak sakit jiwa, padahal mencari bantuan adalah bentuk dari cinta. Profesional yang bisa diandalkan seperti psikolog anak dan remaja, psikiater, konselor sekolah, dan yang terakhir yaitu dokter anak untuk screening awal. Setiap anak dan remaja berhak tumbuh dengan jiwa yang sehat. Yuk mulai dari rumah, karena intervensi dini bisa menyelamatkan masa depan.